Indonesia patut bangga. Mengapa? Karena putranya tercatat sebagai Boston Qualifier dan itu menjadi prestasi Indonesia, guys. Dan siapakah orang yang membanggakan itu, guys? Itu adalah Henry Pardede. Saat ini Henry Pardede itu adalah pelari maraton, ya kan? Dan dia adalah juga struktur pola hidup sehat untuk para pelari-pelari yang mungkin ingin hidup sehat. Dia juga menjadi pembawa bicara seminar di ajang hidup sehat dan pelari maraton. Oke, sekarang kita sudah ada di depan rumahnya. Ayo kita cari tahu dan kita akan bicara dengan Pak Henry Pardede. Kita akan ngobrol dan kita akan kupas dan kita akan kepoin dan kita akan bertanya segala sesuatu hal yang gimana Bang Henry Pardede ini gaya hidup sehatnya, pola hidup sehatnya, dan bagaimana dia bisa menurunkan berat badannya. Oke, yuk kita kepoin, guys. Halo, Bang Henry, apa kabar? Aduh, saya saat ini pakai masker dulu ya, Bang, ya. Jadi untuk menjaga protokolnya ya. Saya pakai masker nggak ya? Oh, enggak, karena Bang Henry yang punya rumah. Saya aja kan saya di luar rumah, Bang, ya kan. Karena protokol ini harus kita gunakan untuk menjaga kesehatan dalam keluarga ya, Pak ya. Iya, betul. Oke. Gimana nih, Bang? Apa kabar? Masuk. Silakan masuk. Saya masuk ya, Pak. Iya. Aduh, iya. Selamat datang. Wah, rumahnya enak banget ya. Sederhana, ini living roomnya. Iya. Apa kabar nih, Bang Henry? Baik. Jadi apa ya? PSBB masih ya, pandemik seperti ini ya. Jadi masih banyak di rumah lah kerjanya. Saya Vera tuh pengen banget mencari tahu tentang Pak Henry, gimana kan Bang Henry untuk pola hidup sehatnya, terus betul. Menjadi pelari maratonnya, ya kan. Betul. Nah, boleh dong kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Nah, kali ini kita sudah ada di program Yuk Kepo, jadi kita harus tahu dan kita kupas satu-satu, persatu-satu dengan Bang Henry Pardede. Oke, guys, check it out. Yuk Kepo, kita tuh saat ini kita sudah duduk di living room ya, dan kita akan bertanya-tanya lagi dengan Bang Henry Pardede, ya kan? Kita lebih enak relax duduk ya, Bang, ya, betul. ngobrolnya, Ngobrol aja, nanya-nanya. Kira-kira nih kapan nih, Bang, terjun ke dunia lari? Dari kapan? Kalau dunia lari pertama kali kurang lebih 8 tahun yang lalu lah ya. 8 tahun yang lalu ya. Jadi memang berawal dari obesitas. Obesitas. Oh, berarti Bang Henry pernah gendut? Pernah. Dulu saya sempat besar, badan 94 kilo. 8 tahun yang lalu gitu loh. Jadi salah satunya olahraga yang saya tekunin adalah berlari, supaya tujuannya dulu itu sih pengen kurus. Oh, pengen slim. Jadi itu awal tujuannya. Itu awalnya. Jadi kalau ditanya kapan, 8 tahun yang lalu. Dan dimulai dari jalan cepat, nggak bisa lari dulu. Oh, jalan cepat. Jalan cepat, terus jalan pelan, mulai terus bertahap, jogging, campur jalan, lari jalan gitu sih kurang lebihnya. Oke. Terus kira-kira mengapa Pak Bapak lari? Masa ikut olahraga ini lari? Mengapa bisa mengikuti olahraga ini? Iya, jadi karena dulu ada teman juga kita di rumah ini kan saya bersyukur ada teman-teman juga di perumahan saya ini yang suka olahraga lari dengan sepeda. Gitu. Jadi ada motivasi lah. Gitu loh. Jadi barengan dengan teman-teman ya. Jadi nggak ada bosen jadinya, jadi tetap ada ngobrol. Betul. Kalau sendiri kan bosen lari. Betul. Nggak ada teman gitu kan, tapi kalau kita pakai headset, Pak. Pakai headset. Dengerin lagu ya, Pak ya. Biar nggak boring kan. Iya, benar. Jadi karena ada teman-teman, ya udah kita lari sambil ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa kan? Benar. Kira-kira 30 menit, bisa 1 jam gitu loh. Jadi memang di berlari ini memang untuk awal-awal supaya kita bisa senang sama olahraga ini memang harus ada satu teman atau komunitas yang punya hobi yang sama. Gitu sih.
Kira-kira Bapak berapa kali dalam seminggu lari, olahraga lari ini Pak? Kalau sekarang ini saya dalam satu minggu berlari 4 kali. Satu minggu 4 kali lari? Iya. Wow. Oh, saya baru seminggu sekali. Ya tapi itu harus membentuk pola sih. Sebetulnya berlari itu nggak bisa langsung 4 kali dalam satu minggu, kita mulai dulu. Karena sebetulnya tubuh kita itu pinter. Sebetulnya bisa kita bentuk semau kita seperti apa. Karena tubuh sebetulnya mengenal pola yang kita buat di dalam tubuh itu nanti akan menjadi satu kebiasaan. Jadi pola akan menjadi habit kalau kita lakukan berulang kali dalam durasi waktu tertentu. Berlari juga sama. Sama ya. Jadi itu tinggal kita memberikan pola berlari yang benar, pola latihan yang benar, pola intensitas latihan yang benar, maka nanti tubuh pasti mengikuti adaptasi. Adaptasi ya. Jadi kebiasaan ya. Jadi ya. kebiasaan gitu. Terus apakah pernah mengalami cedera Pak dalam kecelakaan atau cedera Berlari. waktu saat berlari olahraga? Pernah, pastinya pernah ya. Dulu awal-awal sebelum saya menekuni olahraga berlari ini dengan serius, itu saya sering cedera. Cedera apa tuh Pak? Kira-kira? Cedera di kaki biasanya, plantar biasanya. Ini ada bagian kaki kita paling bawah, ini namanya plantar. Jadi biasanya karena teknik lari yang nggak betul, nggak akurat. Jadi mendaratnya salah, kemudian teknik mengayun kakinya salah. Akhirnya kita lama-kelamaan cedera. Inflamasi awalnya. Ya, berarti kita mesti stretching dulu kali ya Pak ya? Betul, itu juga langkah awal. Jadi selain teknik berlari yang benar, harus diawali dengan stretching awal. Kemudian stretching awal baru warming up. Nah orang tuh nggak tahu nih urutannya. Pengennya langsung udah pakai sepatu, langsung lari. Itu salah ya Pak ya? Itu salah. Itu yang sebetulnya jadinya akumulasi. Seminggu kita lakukan itu, sebulan, 2 bulan, akhirnya jadi pola yang salah. Iya benar. Pola berlari yang salah, akhirnya jadi cedera nantinya. Tinggal tunggu waktu. Kita stretching pun kadang bisa masih suka sakit nggak Pak? Betul. Jadi gini, kalau di berlari itu ada namanya stretching awal. Stretching awal itu sebelum kita berlari, itu kita harus melakukan stretching atau peregangan. Urutannya itu dari kepala ke kaki. Dari kepala sampai kaki. Gitu. Setelah itu baru kita warming up, pemanasan supaya tubuh kita siap untuk berlari. Heart rate, denyut jantung kita pelan-pelan kita naikin. Terus kita lari. Nah setelah lari baru ada namanya stretching akhir. Ini bagian yang paling penting dari berlari. Banyak orang biasanya udah berlari itu langsung cari makanan, cari minum, terus lupa nggak stretching, selesai aja gitu loh. Nah itu sebetulnya yang jadi awal dari cedera otot ketika berlari. Jadi yang ketiga stretching akhir itu penting sekali, dari kaki terus naik ke atas, nanti berakhirnya di kepala urutan begitu sih sebetulnya. Oke. Berarti itu saya pernah ngalamin Pak. Setelah saya lari di GBK, saya tidak stretching. Saya malah cari makanan, betul. Aduh, saya karena sudah kelaparan kali ya. Karena udah habis energi kan. Berarti itu harus ya. Betul. Biarpun gimana pun kita harus tetap stretching, maupun dia 5 menit doang ya Pak Betul. Paling sebentar aja ya. Betul. Jadi memang stretching ini juga sangat penting untuk apa? Karena ketika kita berlari, otot-otot itu kenceng. Otot-otot itu mengalami stres sebetulnya. Itu dalam sport saya namanya stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu nanti yang menyebabkan pegal-pegal. Nah makanya nggak heran ketika kita lari otot kita, kaki, paha kita kok pegel, betis kita pegel. Nah itu sebetulnya yang dinamakan stres oksidatif. Nah lawan dari stres oksidatif itu harus peregangan. Peregangan dengan stretching. Dengan cara stretching. Nah biasanya lebih banyak itu pinggang ke bawah, tapi urutannya tetap dari kaki terus ke atas. Gitu sih sebetulnya. Paham Pak. Banyak orang yang melupakan ini dan akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun jebret langsung cedera. Iya benar-benar. Gitu akhirnya jadinya salahin lari. Udahlah, lari susah lah, nanti kena dengkul kan, banyak begitu tuh. Iya. Nanti udah jangan, hati-hati makin tua, jangan sampai lari. Sebetulnya itu salah. Salah ya, berarti polanya itu salah. Jadi kita tetap
sebelum olahraga kita stretching, sesudah olahraga pun kita harus stretching, baru kita cari makanan ya Pak ya, betul. untuk isi tubuh ya, nutrisi. Nah, itulah guys, berarti sekarang ini tuh maraton atau mau lari yang biasa pun atau mau maraton tetap kita harus stretching dulu guys. Betul. Mau awal atau tidak. Betul. Atau yang terakhir lah ya. Betul. Nah, saat kali ini kita pengen tahu nih Pak tentang maraton yang Bang Henry sudah ikuti, ya kan? Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya juga mau tanya nih. Mengapa nih Bang Henry bisa ikut maraton? Mengapa bisa ikut maraton? Kalau ditanya mengapa bisa ikut maraton, karena kalau kita berlari, hobi berlari, jadi lomba yang paling bergengsi itu full maraton. Full maraton. Itu Jadi berapa kilo tuh Pak? tepatnya itu 42,195 km. Oke. Jadi biasanya 42,2 km gitu loh. Nah, biasanya kan lomba-lomba yang buat pemula itu 5 kilo, 10 kilo, terus half marathon 21,1. Tapi biasanya pencapaian tertinggi itu pelari itu biasanya di full marathon. Nah, kalau ditanya kenapa? Karena saya mau challenge diri saya. Wow. Gitu. Jadi kalau latihan terus tanpa ada ngetes diri sendiri. Betul. Ini gue bisa nggak gitu loh. Iya, Nah, jadi tujuan awalnya sebetulnya gue pengen ngerasain di maraton kayak gimana sih rasanya gitu loh. Dan itu tahun 2016 pertama kali saya maraton. Jadi waktu itu saya masih ingat finishnya 6 jam 32 menit. Oh, 6 jam. 6 Pertama kali tuh ya? Pertama kali saya maraton 6 jam 32 menit. Itu 42 kilo ya? 42 kilo. Wow, itu 6 jam. 6 Lumayan jam. juga, saya kayaknya lebih di atas. Jadi itu dulu larinya belum terpola lah ya. Kita belum latihannya juga masih ya ikut temen-temen apa segala macam gitu loh. Jadi memang kalau mau berlari maraton dengan hasil yang baik memang perlu persiapan yang cukup untuk berlatihnya. Nah, pertanyaan ketiga ini ya untuk Bang Henry. Bagaimana Bang Henry menyiapkan diri untuk mengikuti maraton pertama itu? Jadi waktu itu saya masih ingat persiapannya terlalu mepet. Jadi kurang lebih 1 bulanan, 2 bulanan lah. 1 bulanan apa 2 bulanan? 1 bulan sampai 2 bulan ingat, saya masih ingat. Pas ikut maraton Jakarta Maraton itu. Iya, jadi, yang pertama kali. Itu pertama kali, jadi cuma 2 bulan tuh 2 Pak bulan. untuk latihan. Bener. Dan jangan diikutin. Oh tuh, kepo jangan ikutin karena ini ya namanya baru pertama kali ya Pak ya. Betul, Jadi betul. kita belum tahu gimana, akhirnya sekarang jadi pelatih loh guys, ya kan. Berarti pola latihan yang untuk ikut maraton seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang maraton, itu sebetulnya kita harus baik pemula maupun yang udah pengalaman itu harus bisa mempersiapkannya selama 4 bulan. Ya, jadi 16 minggu Kalau mau maraton? Betul. Harus 4 bulan. 42,2 kilo kita berlari dengan finish strong ya, jadi finishnya nggak pincang-pincang gitu ya, nggak sakit-sakit Iya, gitu ya. ada yang kayak gitu. Benar, itu maraton saya pertama begitu. Begitu udah finish, pincang kakinya satu begini. Oh my god, pernah ya Pak ya? Maraton saya pertama, saya masih ingat. Itu karena Bapak bilang karena pernah cedera itu? Ya, itu salah satunya juga. Karena waktu latihannya, persiapannya cuma 2 bulan dulu. Karena benar. Jadi persiapan yang baik buat maraton itu sebetulnya 4 bulan. 16 minggu. Itu nanti harus ada latihannya yang terstruktur dan terprogram ya. Karena itu bukan cuma latihan lari aja, ada core trainingnya, di mana otot-otot yang lain juga harus dibentuk. Jadi bayangin kita 42,2 tuh lari terus, ini kalau bagian back muscle kita nggak kuat, ya, kemudian lower leg kita nggak kuat, wah itu bisa amsyong, itu bisa nggak nyampe. Bisa nggak nyampe, betul. Bisa lebih dari 6 jam ya Pak? Bisa lebih dari 6 jam. Berarti pola makannya itu dan nutrisinya seperti apa tuh Pak? Nah, pola makan sama nutrisi juga ini sangat penting ya untuk maraton.
Jadi analoginya gini, nutrisi ini sangat penting untuk pelari maraton. Ibaratnya analogi saya bilang itu kita punya kendaraan, mobil. Kita bisa isi dengan bahan bakar yang oktannya rendah bisa. Betul. Ya, kita isi premium bisa. Bisa. Isi pertalite bisa. Pertamax bisa, Pertamax Plus bisa. Iya. Gitu loh. Betul. Nah, yang membuat berbeda apa? Performanya. Performa. Betul, pakai premium bisa jalan nggak mobilnya? Bisa. Tapi kan nggak secepat, nggak sehalus dari Pertalite. Betul. Pakai Pertalite bisa jalan mobilnya? Bisa. Tapi kan nggak secepat atau seefisien dari Pertamax. Iya. Begitu juga dengan Pertamax Plus. Iya. Nah, nutrisi buat pelari maraton juga sama. Waduh. Makan gorengan boleh nggak? Boleh. Bisa lari nggak? Bisa. Cuman amsyong nantinya gitu loh. Capek. Berat badan naik ya Pak ya? Berat badan naik gitu loh. Jadi Oke. nutrisi ini sangat tepat. Nah, nutrisi yang seperti apa untuk pelari maraton? Makronutrisi sama mikronutrisi harus tercukupi. Oke. Jadi- Makro dan mikro. Betul. Jadi makronutrisi yang namanya makro. Makro. Jadi nutrisi yang paling besar yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu terdiri dari karbohidrat kompleks, Oke. protein, baik protein nabati maupun hewani, ya, sama lemak baik. Nah, ini ya orang lemak sering baik. sering melupakan nih yang lemak baik baik. apa ya. tuh Pak? Alpukat contohnya. Ya, Oke. alpukat itu sangat baik sekali buat pelari karena itu lemak baik, terus juga untuk bagus untuk kardiovaskular kita, untuk jantung kita gitu. Kemudian yang mikronutrisi itu terdiri dari vitamin dan mineral, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu bagian dari mikronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu sih sebetulnya kalau ditanya detailnya nanti saya nggak bisa jelaskan di sini, tapi kurang lebih secara globalnya asupan nutrisi harus terdiri dari makronutrisi dan mikronutrisi. Kalau mikronya apa nih Pak? Mikronya itu vitamin dan mineral. Oh, Mikronutrisi vitamin. itu terdiri Oh. dari vitamin dan Vitamin mineral. dan mineral. Nah, tubuh kita nggak bisa menghasilkan vitamin dan mineral dari dalam tubuh. Jadi harus kita konsumsi dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Berupa makanan, buah-buahan. Iya. Ya, kemudian bisa kacang-kacangan. Betul. Kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau itu juga Oke. sangat bagus sekali. Itu Berarti sih. harus balance ya Pak, makro dan mikronya Yes, ya. betul. Kalau nggak balance itu adalah pola hidup yang kurang sehat untuk berlari ya. Betul. Jadi yuk kepo tahu dong. Sekarang kita sudah di pertanyaan ke-6. Sudah berapa banyak nih Pak maraton yang diikuti? Wow. Kita mau tahu nih kan. Kalau maraton yang diikutin saya udah banyak banget sih dari 2016. Mungkin nanti saya ajak ya. Nanti ada medali-medalinya itu saya dibuat di tangga tuh. Jadi banyak sekali sih ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau dibilang di luar negeri, saya ada beberapa full maraton event yang udah pernah saya ikuti. Yang pertama mungkin Berlin Marathon, saya udah pernah. Itu bagian dari major marathon ya, WMM. Kemudian Tokyo Marathon saya udah pernah juga. Terus maraton lokal, terus regional. Jadi misalnya Hong Kong Marathon. Oh, Asia dong berarti. Ya itu Asia ya, Hong Kong Marathon, terus Malaysia Kuala Lumpur Marathon, terus Filipina pernah Manila Marathon. Filipina pernah Manila ya. Kemudian Gold Coast Marathon pernah juga. Banyak Gitu sih. sekali. Banyak ya, sekali Pak. sih kalau dibilang berapa banyaknya, banyak. Tapi Banyak. pasti ada yang berkesan dari semua itu. Ya, itu saya mau bertanya sama Bapak. Ya kan? Ini pertanyaan terakhir Pak, jangan jawab dulu Pak. Nanti yuk kepo jadi makin nggak penasaran kan? Jadi pengen penasaran dong. Ya kan yuk kepo. Dari pertanyaan terakhir ini adalah yang paling kita tunggu-tunggu. Ya kan? Iya. Yang paling berkesan bener Pak. Untuk Pak Henry Pardede dari sekian banyak maraton yang diikuti itu yang paling banyak berkesan yang mana dan mengapa? Ya, jadi dari semua event maraton yang saya ikuti itu sebetulnya yang paling berkesan adalah di tahun 2019, tahun kemarin. Baru dong, baru banget. Bulan Juli tepatnya. Bulan Juli itu namanya saya mengikuti Gold Coast Marathon di Australia ya. Dan betul di situ saya sangat berkesan sekali. Kenapa? Karena di Gold Coast Marathon itu jadi mungkin ini ada pencapaian. Wah, ini yang mau ditunggu nih, yuk kepo.
Ini langsung dari Gold Coast Marathonnya kasih ke saya. Jadi udah di kurang lebih seperti ini. Makanya saya nggak buka nih ya, ininya belum saya gantung juga ini. Jadi dari panitia Gold Coast Marathonnya memberikan ini ke saya. Kenapa? Karena waktu itu saya menjadi pelari Indonesia pertama yang mencapai garis finish di Gold Coast Marathon. Jadi kurang lebih waktu itu biasanya mereka ranking berdasarkan negara. Iya. Nah, dari negara Indonesia saya menjadi pelari tercepat pertama dengan catatan waktu saya 3 jam 9 menit 37 detik. Amazing, you kepo. Oh my god, 3 jam doang guys. 42 Betul, kilo loh. 42 Oh my kilo. god. Nah, Ini akhirnya kamu mereka lihat ya. kasih apa namanya figura kayak beginilah buat saya gitu loh sebagai apresiasinya gitu. Ini yang paling Oke, Pak, berkesan. dengarnya. Ini paling berkesan. Ini kan? adalah yang membanggakan untuk Indonesia guys. Iya, betul. Bangga banget untuk orang Indonesia bisa ikut maraton di Gold Coast dengan pelari tercepat Iya. dalam waktu 3 jam. Nah, Untuk waktu itu Agus Prayogo half maratonnya. Oh. Jadi Agus Prayogo itu atlet, dia untuk half maraton. Dia half maratonnya. Dia yang kalau nggak pegang. salah itu dia membuat rekor nasional juga 1 jam 6 menit 1 jam 6 menit untuk ya. half maratonnya. Jadi dari Indonesia dia Agus Prayogo karena itu kan atlet. Kalau saya kan masuknya bukan pelari elit, bukan pelari atlet, tapi pelari rekreasional, pelari Ya, hobi pelari hobi. gitu. Tapi bisa mencapai prestasi seperti Amazing, Pak. atlet. Oh ya jelas dong Pak. Bapak tuh udah pelatih loh, udah termasuk atlet gitu Pak. Jadi amazing banget loh Pak. Sampai 3 jam. Betul, 3 jam. 42 kilo. 42 kilo. Nah, dari sini, dari pencapaian ini, saya dapat langsung tiket ke Gold Coast, ke Boston Marathon. Oh, langsung ke Boston dapat Betul. tiket. Jadi dari Gold Coast Marathon ini karena saya dapat prestasi seperti ini, akhirnya Boston mengundang saya. Wow, amazing Gitu. lagi. Ya. Generasi Kessler. Iya. Dari situ saya Berkesan ya, Pak, menjadi wakil dari Indonesia untuk di ajang Boston Marathon. Wow, tuh guys Nah. penasaran kan? UK mau tahu dong isi kotaknya apa yang dapat dari di Betul. Boston Marathon Dari ini. Boston nih, ya. Nah, generasi Cashless juga harus stay tune ya, lihat nih satu persatu kita akan lihat dan ubak-ubak apa sih isi boxnya di Boston Marathon ini, Betul. ya? Ya. Pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan nih, pelan-pelan ya. Untuk cari tahu apa sih nih yang berkesan di Boston Marathon Bapak ya kan? Ya. Jadi di Boston Marathon ini sangat-sangat berkesan buat saya. Kenapa? Karena ini pengalaman pertama juga buat saya. Kemudian juga menjadi salah satu pelari Indonesia yang bisa lolos Boston Qualifier. Jadi orang menyebutnya biasanya BQ, BQ. Boston Qualifier Boston gitu. Qualifier. Jadi untuk itu harus memang ya seperti Gold Coast ini, saya harus bertanding dulu di salah satu event. Nanti kalau udah lolos, baru kita diundang untuk Gold Coast ini. Nah, Gold Coast ini sebetulnya race-nya harusnya di bulan April 2020 kemarin. Oke. Tapi karena corona, pandemik, akhirnya mereka melakukannya secara virtual. Virtual di negaranya masing-masing. Kemudian kita submit hasil larinya ke Boston. Nah, sebelum virtual mereka kasih tuh. Jadi Boston memang luar biasa ya. Jadi cukup dengan apply seperti ini, kita nggak ada bayar-bayar apa-apa segala macam ya. Jadi memang benar-benar pelari-pelari yang diundang kurang lebih. Kalau di kita kan di sini mau ikut event lari harus bayar dulu. Betul Pak. Kalau kita cuman kirim sertifikat begini aja Iya. gitu, kalau kita dapat privilege lah untuk Ya, bisa. ini tuh benar-benar yang sudah tercatat banget Pak. Bapak tuh membawa harum nama Indonesia. Iya, iya. Ya kan Bapak sudah menang untuk 3 jam, tapi Bapak dapat dari si Gold Coast ini menjadi ke Boston. Boston. Nah, ini ada satu kotak dia kirim ke saya. Ini untuk race. Jadi secara virtual dia kasih apa segala macam. Kita lihat dalamnya ada apa nih ya. Ini kotaknya Let's bagus go, banget. generasi Nih, Cashless. kotaknya bagus banget. Mereka Bagus. rancangnya ya. Bagus Terus banget. di sini ada
Ini adalah Boston yang ke-124. Jadi ini udah 124 kali. Boston ini adalah lomba maraton yang paling tertua di dunia. Tertua ya Pak ya? Makanya dia mempunyai 124 tahun Pak? Betul, udah 124 tahun dia. Ya. Jadi ini memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Betul, Pak. ini ada tagline-nya. Amazing banget buat Bapak ini. Tagline-nya Finish Strong. Finish strong. Gitu. Ya, ini kawan kita dalamnya. Kita lihat di sini sebetulnya dalamnya ini kemarin banyak ya. Jadi sebelum race tuh ada beberapa produk-produk yang diberikan, cuman waktu virtual kan udah saya saya konsumsi. Jadi kurang lebih yang tersisa tuh tinggal di sini ada nomor bib. Bib ini nomor lomba. Jadi karena ini dilakukan secara virtual, jadi semua bibnya sama setiap peserta 20-20. 20. Nah ini tahun 2020. Oh gitu. Mengingat karena ini virtual, jadi di bawahnya ada virtual experience. Oh oke. Ini lebih awet sih Lebih ya. awet, ya. Jadi kuat banget, ini nggak bisa disobek apa segala macam. Jadi nggak saya pakai sih untuk ya it's my history lah. Iya. Benar. Nah di dalamnya sih waktu itu Ada apa banyak aja ya. sih, Pak? Ada race guide gini ya, buku, terus ini ada surat cinta dari Boston. Congratulations katanya ya. gitu, kurang lebihnya gitu. Anda terpilih menjadi salah satu pelari dunia terbaik. Kurang lebih begitulah isinya ini gitu loh ya. Iya. Kemudian Itu apa tuh Pak? ini unicorn Boston aja sih Lambangnya ya. Lambang. si Boston ya. Lambang dari Boston. Boston lari maraton ada Betul. lambangnya seperti itu guys. Jadi nggak banyak sih Iya. untuk respectnya, kurang lebih ini aja. Sama ada beberapa produk konsumsi tapi udah saya konsumsi. Oh itu vitamin. Vitamin, Dan ada gel untuk lari kan ada dikasih vitamin semacam itulah. Itu aja sih konsumsi. Ada Sudah protein Bapak bar. minum ya? Sudah. Itu Berarti sih dalam. Boston adalah Boston Marathon ini adalah benar-benar sudah membuat untuk para pelari hidup sehat dulu ya sebelum dia terjun ya Pak ya. Betul. Benar-benar udah kasih vitamin. Ya kan. Berarti benar-benar hebat. Dan sekarang sudah sampai ke finish nih Pak. Ya, ini Kita dia. sampai ke box finish nih Pak. Box Penasaran kan nih finish. kepo? Apa sih box Nih, finishnya? keren Apakah banget. Pak Henry Pardede Ya. dapatnya apa nih Pak dalamnya? Ya, jadi Penasaran? kita waktu udah berlari, saya udah berlari kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu setelah finish, mereka kirim cepat sekali. Ya, ini mereka kerjasama dengan Amazon ya kalau nggak salah ya. Jadi pengiriman Amazon ya? Iya, jadi cukup profesional lah ininya. Nah, setelah finish, luar biasa ini. Dapat apa tuh? Kardusnya juga lihat aja kan ya, luar biasa banget you tuh. finish strong. Finish strong, yes. You finish strong now katanya gitu kan ya. Ini luar biasa sekali. Nah, di dalamnya ada apa aja? Yang pertama tentunya ini sangat luar biasa, makanya ini dia medalinya keren banget nih. medalinya yuk kepo. Keren Betul, nih. ada warna medalinya. kuning. Wah, luar biasa deh. Ya. Keren banget. Luar Aduh, biasa. penasaran deh ya. Iya, bagus banget, Bagus banget nih, Pak. bagus. Jadi memang kalau Boston itu memang identik colornya itu biru sama kuning. Oh. Dari dulu gitu loh ya. Jadi Tuh ada Patriot Day. yes. Tanggal 20 April 2020 guys. Betul, Wow, betul. mantap Luar banget biasa Pak. ini, jadi luar biasa banget Ini Pak. waduh, ini medali yang dari seluruh dunia mungkin hanya orang-orang yang terpilih. Betul banget Pak Henry. Makanya You Kepo sampai pilih orang-orang yang terpilih yang kita kepoin Pak. Thank you. Oke, ini medali biasa. Kemudian ada beberapa produk yang diberikan ya. Balik lagi, ini dari mereka sebagai bentuk apresiasi. Biasa ya dikasih ada kaos dari sponsor Bagus, gitu ya. Pak. Ini kaosnya juga cukup enak ya. Ada memang dry fit atau apa segala macam. Di sininya ada Boston Marathon. John Hancock ini jadi sponsor utamanya. Sponsornya ya. Gitu. Bagus Pak. Kurang lebihnya nih ada. Kemudian ada juga topi. Nah, topinya keren banget. Bagus ya. Warnanya juga bagus. Iya, bagus banget Pak. Dan ini nih ada
Bostonnya. Iya, lambang Boston jangan ketinggalan. Itu Bagus. harus. Iya. Apalagi itu Pak? Terus Dalam. ini ada dari Samuel Adams. Ini kalau nggak salah ini salah satu bir terkenal di Amerika. Jadi biasanya mereka kalau udah maraton di Berlin juga dulu begitu ya. Mereka suka itu tos minum bir. Ini buat buka birnya ya Pak ya? Ya, ini pembukaan. Jadi ini pembukaannya. pembuka untuk Keren buka bir. banget, buka birnya aja lihat tuh guys. Ampun deh, tebal begini tuh. Oh Iya. my god. Bagus banget. Bagus banget. Jadi kalau kemarin nggak virtual, kita tuh diundang Oke. after race tuh kita ngebir malam-malam ngebir After rest tuh after pasti. race gitu. Jadi itulah makanya ini disponsori oleh Samuel Adams. Samuel Adams. Ini biasa sih, ini Oh itu ya apalah untuk lanyet buat lanyet yes ya, ya lanyetnya, gantungan apa ini ada Boston Pak. Marathon Sama apa Pak, segala ada macam. brosur-brosur Mhm. ya. Ini ada brosur, Ada buku. ini juga ada Boston Welcome Next apa gitulah, ada stiker juga Ada nih. stikernya. Gitu jadi udah menyelesaikan maraton. Maraton itu kan 42,2, 26,2 itu mile. Mile. Kalau di luar kan Iya. nggak kenal kilometer. Betul. Mereka Iya. mile gitu. Iya. Jadi identik dengan Identik 26,2. berarti cuma sampai di 26,2 Koma. mile Iya. untuk di luar ya. Kalau Luar. di Indonesia pakai kilometer. Betul. Iya, betul. Ini stiker biasa. Oke. Kemudian ini ada ya udah ini Oh, cuma majalah aja. Majalah tentang Boston ya Pak Boston. ya. Boston Marathon ya. Betul. Nah, ini surat cinta yang kedua dari Boston. Tadi Surat yang pertama. Surat cinta finish guys. Surat cinta finish, you are Iya. great katanya. You are Surat doing cinta well finish itu katanya gitu loh. Bener-bener amazing buat para finisher. para finisher betul. Ini bagus banget nih ya. Mantap, Jadi sesuatu yang luar biasa lah ya. Luar biasa banget Pak. Betul. Jadi Luar biasa. sangat berkesan buat saya Iya. gitu sih. Dua maraton ini dari semua inilah yang paling berkesan buat Ini saya. paling berkesan buat Bapak ya. Hmm. Berarti Gold Coast dan Boston ya. Boston, betul. Bener-bener saya juga amazing banget Pak, dari Gold Coast dapat free untuk ke Boston Marathon. Betul. Amazing banget betul, itu, betul. jarang banget orang Indonesia bisa dapat itu Pak. Jarang, bisa dihitung jari. Betul, Ya, jarang banget. bisa dihitung jari, dan saya punya cita-cita ya dalam diri saya mau 8 kali berturut-turut Boston. Wow, Nah, jadi Boston Marathon 8 kali. guys, generasi cashless mau 8 kali. Pak Henry Pardede ini baru yang pertama. Berarti kita akan kepoin terus sampai 7 kali lagi guys. Dan saya bersyukur dapat email. Jadi 2021 saya diundang lagi jadi Boston. Ke Boston. Boston. Wow. Jadi karena di 2020 nggak ada race. Ya, betul. Jadi mereka pakai data 2019. Oh. Gitu. Jadi Bapak terundang lagi Betul, dari Boston ya, di emailin betul. ya. Dan ternyata nggak tahu ya kabar yang terbaru sih, karena saya melakukan virtual Boston ini kemarin di GBK itu waktu saya di bawah 3 jam. Jadi tepatnya 2 jam 58 menit 59 detik. Oh, ternyata Gitu. ternyata waktu itu bukan 3 jam. Bukan, jadi Oh, di Gold Coast 3 jam 9 menit 37 detik. Oke. Kemudian saya lakuin virtual dong, virtual Boston iya, ini Boston kan. ini. Nah, waktu saya adalah 2 jam 58 menit 59 detik. Wow, belum nyampe 3 jam, Bro. Enggak, di bawah 3 jam. Belum nyampe 3 jam, Ah, guys. ah. Berarti bener-bener amazing loh, Pak. Betul, ada peningkatan yang signifikan dari Gold Coast ke virtual Boston Marathonnya. Saya bisa cut kurang lebih sekitar 12 menit, 11 menitan. Mantap, Gitu. amazing, Pak. Bener-bener amazing. Iya, Berarti virtualnya udah bener-bener ya, Pak. betul. Nah, Bang Henry Pardede, apa sih tuh sistem virtual yang sistemnya tuh seperti apa, Pak? Baik. Jadi kalau virtual marathon itu sebetulnya dilakukan karena sekarang ini kan masa-masa pandemik seluruh dunia. Betul. Jadi race atau lomba maraton tidak boleh dilakukan secara offline. Oke. Akhirnya dilakukanlah secara virtual. virtual. Nah, virtual maraton itu adalah kita melakukan lomba maraton ya
tapi bisa dilakukan di tempat masing-masing, ya di negara masing-masing. Oke. Seperti halnya tadi yang saya jelaskan di Boston Marathon, mereka memperlakukan virtual Boston Marathon. Nah, dalam virtual Boston Marathon memang ada aturan-aturannya. Oke. Ya, Seperti salah apa satunya, aturannya? Ya. betul, salah satunya adalah kita harus mendaftarkan jamnya kita ke mereka. Oke. Jadi setiap jam sama seperti handphone ada emailnya. Oke. Ya, jadi sama kalau kita jam ini sebetulnya smartwatch saya. Uh-huh. Nah, di sininya ini ada jam khusus untuk ini kan ada nomor serialnya. Iya, oke. Kemudian softwarenya juga ada apa segala macam. Nah, kita harus kirimkan itu. Emailnya. Betul. Jadi Emailnya nomor si jam. jamnya ini gitu loh. Oke. Nah, sampai sebegitunya nih Boston. Tapi virtual-virtual yang lain mungkin enggak. Karena mereka mau tahu keakuratannya. Ini saya naik sepeda atau naik ojek. Iya, iya. Waktu Berarti dia larinya. bisa nge-record di sana ya, Pak? Betul, betul bisa mendeteksi nanti. Mendeteksi Betul. langsung ya? Betul, itu yang pertama. Yang kedua, itu virtual marathon itu kan ada masa waktunya dia Oke. lakukan. Jadi selama 1 minggu itu dulu. Ya, kita harus milih nanti di hari apa. Oh. Setelah itu kita harus email ke dia. Saya nanti mau melakukannya hari Selasa, tanggal 8 misalnya gitu Oke. ya. Jam berapa gitu loh. Nah, kan saya udah ngirim serial numbernya smartwatch saya. Iya. Jadi begitu saya nanti start dan dia udah tahu gitu loh kurang lebihnya, dia bisa mendeteksi gitu loh. Saya ini berlari bener nggak 42,2 kilo. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, di Boston Marathon itu kita tidak boleh terlalu lama berhenti berlari. Jadi di sana ada namanya ellipse time sama moving time. Jadi kalau para kepo semuanya guys, jadi ada di dalam berlari itu ada namanya moving time sama ellipse time. Moving time itu adalah waktu yang menunjukkan bahwa kita berlari nonstop. Oke. Tapi begitu kita berhenti, Uh-uh. itu namanya ellipse. Oh, itu namanya ellipse. Iya, kita berhenti. jadi jam ngitung terus waktunya, tapi kita nggak berlari. Oke. Jadi itu waktu totalnya. Nah, Boston Marathon hanya mengenal moving time. Moving time. Betul, Dia nggak pergerakan mengenal kita. ellipse-nya. Iya. Dan dia kasih jeda. Mereka cuma mentoleransi cuma 20 detik. Mungkin pas lari kita ambil minum. Oh, Gitu. cuma dikasih 20 detik. Cuma Pak? 20 detik. Ya, jadi setelah 20 detik itu kalau lebih, mereka nanti akan coret. Jadi antara my moving God. time sama ellipse time-nya cuma 20 detik. Wow. Jadi benar-benar di sini walaupun virtual, mereka kasih ada aturan-aturannya. Aturan-aturan dari si Boston Betul. Marathon ya. Jadi nggak bisa kita asal jalan aja, asal lari Iya, aja, iya, enggak iya, gitu iya. loh. Berarti- Tetap mereka ada kualitasnya. Iya, ada kualitas dan sistemnya seperti itu yang dibuat ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi waktu kita mengirim setelah kita berlari, nah kita kan jam ini kan ada kita bisa download di aplikasinya detail lari kita Betul. seperti apa gitu ya. Nah kita kirim langsung ke dia, kirim lewat email atau apa segala macam. Dia butuh waktu 3 hari untuk memverifikasi. Oh. Jadi nggak serta-merta nih saya langsung dikasih finisher atau apa segala macam. You are done, gila. Jadi mereka perlu waktu untuk verifikasi itu 3 hari, 3 Dicek kali cross-check 24 ya. jam. Betul. Dicek cross check semua sama Betul. si Boston Marathon ini apakah Betul. semuanya benar apa enggak Ah, ya. ah, Karena gitu. nggak main sembarangan bisa dapat finisher loh, Pak. Betul. Iya. Jadi memang waktu kita berlari itu otomatis jam kita sama satelit terus sama ke Bostonnya mereka langsung detect. Iya, betul. Walaupun virtual tapi mereka mempunyai teknologi dan itu memang harus masuk di apps-nya mereka. Jadi mereka semua peserta dia sediakan satu apps khusus ya di Play Store atau di itu Google gitu. Terus nanti kita masukin nomor serial kita itu di situ. Jadi memang melalui media apps ini. Iya, iya. Jadi cukup ketat walaupun virtual kita lakukan di mana-mana, tapi mereka memang bisa kurang lebih keakuratannya bisa mendekati 90% lah kalau menurut saya sih ya. 95 kali 95%. Pak. Bisa dibilang karena kan pakai sampai minta emailnya si jam ya, itu Betul. udah bisa benar-benar akurat. Itu kayak handphone, Iya, saya juga baru tahu bahkan loh. email itu nggak bisa sembarangan kasih ke orang, Pak. Betul kan?
Karena kita bisa di istilahnya kita kayak dibuntutin atau gimana kan? Iya. Karena ikut untuk Boston Marathon ini berarti bener-bener finally udah kayak 95% Pak. Iya, Kalau dan menurut saya ya. dan cuma beberapa smartwatch ini aja yang dia bisa cek gitu. Iya. Jadi ada beberapa dua kalau nggak salah, iPhone sama iPhone Watch sama Garmin. Oh. Dua Berarti ini. Bapak pakai Garmin ya? Iya, ya. Oh. Itu yang untuk Yang deteknya langsung. Deteknya langsung ya. Jadi mungkin itu juga kerja sama sponsor dari Betul. mereka atau apa segala macam. Jadi Betul. merek-merek yang lain nggak Iya, boleh. betul. Berarti UKPO generasi cashless ini adalah virtual yang disebut sama si Boston Marathon dan cara sistemnya yang dibuat sama si Boston Marathon. Betul. Dan berarti Bang Hendry Pardede ini bener-bener finish dengan cara virtual Iya. sistem kemarin ya. Iya. Udah 95% akurat guys. Tapi memang ini tidak diakui secara official time, the best time. Oke. Gitu loh. Jadi mereka juga bilang this is not your the best time. Jadi mereka tetap mengakui rekor saya adalah 3:09 yang waktu di Gold Coast. Oke. Jadi rekor dunia saya 3 jam 09 masih. Oh, Walaupun betul. ini virtual. Iya. Gitu. Karena yang diakui secara rekor itu adalah race yang sesungguhnya. Betul. Itu baru yang 100% Pak. 100%. Sesungguhnya benar. Kalau ini Karena kan 95%. lagi Covid, Pak. Lagi Lagi COVID Covid. gimana caranya kita lari, ya kan? Tapi ini yang pertama udah benar-benar the best, Pak. Iya. Nanti yang berikutnya Bapak kan bukan virtual lagi. Iya. Sistemnya udah benar-benar Betul. 100% Bapak Betul. pergi ke sana. Betul. Dan kita mendoakan Covid ini kita supaya cepat berlalu ya, Cepat Pak berlalu. ya. Jadi Bapak tidak bisa ikut sampai ke 8 loh, guys. Yes, Ya kan? 8. Permintaan Bapak 8. 8. Yang Oke. kedua pasti itu 2021 kan udah dapat slot. Iya. Semoga ya sebelum ini gue juga mau ikut guys. Siapa Bisa tahu, dong. gitu kan? Keinginan dulu Pak. Siapa tahu keinginan dulu. Iya, benar. Keinginan bisa jadi kenyataan ya Pak ya. Betul. Semuanya. Oke, generasi cashless. Ini pertanyaan lagi nih buat Pak Bang Hendry Pardede ya. Ini tuh kita tentang maraton ya kan Pak. Selain ikut maraton ternyata Bang Hendry punya kesibukan lain kan ya Pak ya? Betul. Yaitu pelatih, ya kan? Bisa ceritakan sedikit Pak, mengapa Bang Hendry menjadi pelatih? Jadi sebetulnya kenapa saya memilih profesi menjadi coach lah ya sekarang. Jadi sebetulnya saya lebih tepatnya coachnya saya memilih bukan cuma pelatih lari. Jadi kalau saya memilihnya healthy lifestyle coach. Jadi lari itu bagian dari healthy lifestyle aja gitu karena saya memilih ini berdasarkan pengalaman saya dulu obesitas, sekarang bisa mempunyai berat badan yang ideal. Nah, kalau berbicara tentang berlari, pelatih lari, sebetulnya saya mulai 2 tahun yang lalu. Oh, terus bagaimana nih Pak ceritanya Bang Hendry menjadi pelatih? Bagaimana bisa menjadi pelatih? Saya menjadi pelatih, sebetulnya saya dilatih dulu. Jadi sebetulnya saya punya pelatih. Sampai dengan saat ini saya punya pelatih untuk lari. Berarti punya guru ya Pak? Punya. Jadi punya suhu. Betul, suhu. Jadi kurang lebih saya dilatih oleh pelatih saya secara online dari Amerika itu 2018. Oh. Jadi keinginan saya punya waktu maraton, Boston Qualifier atau apa segala macam kan harus belajar sama yang sudah Boston Qualifier juga. Betul. Di Indonesia jarang yang Boston Qualifier gitu. Betul. Loh ya. Dan yang udah pernah Boston Qualifier udah pada tua-tua gitu loh. Jadi saya lihat lagi ininya data dirinya, waduh, kayaknya harus belajar keluar gitu loh. Nah, akhirnya saya menemukan satu pelatih ya di Amerika. Dia itu pelatih saya itu udah 11 kali Boston Qualifier. Wow. Jadi kalau saya punya keinginan 8 kayaknya bisa karena guru saya 11 ya, muridnya 8 oke lah. Ya, itu pasti bisa lah Pak. Pelatihnya 11 sih, Bapak 8, 10 juga bisa Pak. Bener kan? Gitu. Berarti bener-bener amazing loh Pak. Sampai punya pelatih 11 kali Boston Marathon. Nah, memang perlu investasi. Makanya saya di bidang ini memang totalitas. Karena saya berpikir kalau kita nggak totalitas setengah-setengah, nanti hasilnya pun pasti setengah-setengah. Betul. Karena itu prinsip hidup saya. Betul. Gitu loh.
Jadi memang dulu saya nggak ada background pelatih, ya. Dulu saya karyawan swasta, ya. Dulu saya pekerja karyawan swasta gitu loh, di salah satu multinasional. Pekerja. Betul. Nah, waktu jadi bekerja. ada keinginan Betul. untuk coba turunin berat badan. Jadi itulah ya Pak mulanya. Yang tadi kita sudah bicarakan dari awal guys. Jadi jangan kita mundur lagi. Jadi keinginan jadi seorang pelatih itu karena saya dilatih sama coach saya. Tentunya banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya prinsipnya begitu. Saya bayar dia dan bayar coach luar negeri itu bukan per bulan loh. Jadi bayarnya langsung 3 bulan, kita bayar di depan. Per 3 bulan. Iya, jadi kita benar-benar rutin harus 3 bulan ya Pak, jangan sampai mundur lagi ya. Nggak bisa. Kita bayar. Iya, jadi 3 bulan jadi mereka oke, lu mau belajar sama gua, dia bilang kurang lebih begitu. Bayar 3 bulan, buktikan keseriusannya. Bayar 3 bulan. Jadi bayarnya per 3 bulan, transfer itu US dollar tuh. Semester istilahnya 3 bulan. Ya, 3 bulan transfer, 3 bulan transfer, 3 bulan transfer. Nah, akhirnya kan saya banyak ilmu. Di bidang berlari. Nah, ilmu itu saya terapkan dulu di saya. Betul. Sebelum saya bagikan itu saya terapkan dulu. It's work nggak gitu loh. Ya, kalau it's work buat saya, tentunya nanti bisa ke yang lain. Gitu loh. Kalau itu prinsip. Itu mudah dan gampang baru kita terapkan ke orang lain. Betul. Tapi kalau sulit kita harus benar-benar masukin ke dalam diri dulu ya Pak ya. Baru kita menjadi pelatih ya. Benar-benar. Nah, orang kan pasti akan melihat nih hasilnya. Nah, dari hasilnya orang pasti mau nanti belajar ke kita. Betul. Sampai detik ini saya masih berguru, saya masih punya pelatih. Jadi saya seorang coach yang punya coach. Iya. Emang Gitu harus sih. seperti itu Pak, benar. Dari pelatih harus punya pelatihnya. Pemain betul. sepak bola pun juga punya pelatih. Betul. Semua olahraga Betul. punya pelatih. Betul. Terus biasanya materi untuk latihan apa aja nih Bang Henry yang diberikannya untuk para pelari-pelari? Ya, jadi kalau materi berlatih itu tergantung dari murid saya. Jadi kalau saya punya murid berlari, itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah private training. Iya, private training ini adalah tatap muka dengan saya langsung. Jadi saya cuma memilih 1 sampai dengan 4 orang dalam satu latihan. Ada yang 1 orang, ada 2, 3, 4 sekaligus. Itu private training. Jadi saya lebih detail semua dari kepala sampai kakinya, gerakannya seperti apa, movingnya apa segala macam, makannya apa segala macam. Itu detail banget. Berarti diatur ya Pak ya? Diatur. Sama Bapak ya? Betul, dan cukup banyak yang ikut dengan saya. Sekarang ini total private training saya ada sekitar 19 orang. Tunggu Pak. Jangan buru-buru Pak. Itu pertanyaan saya yang terakhir. Ya kan? Iya, oke. Itu sudah di dalam materinya ya Pak yang dikasih ya. Terus kira-kira nih yang terakhir ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Berapa banyak yang dilatih Pak? Mungkin dilatih online ya kan. Terus sama private-nya berapa orang? Terus yang kelompok berapa banyak Pak? Jadi kalau private training ada sekitar 19 orang. Ya, kemudian kalau online ini yang banyak. Online ini kurang lebih sekarang ada mau 40 ya, 39 menjelang 40. Jadi yang ada pelari-pelari Indonesia di berbagai kota yang mau saya latih secara online. Jadi ada di Medan, ada di Surabaya, Makassar, Pontianak, terus Papua ada nggak Pak? Nggak ada. Dikit-dikit. Bandung, lupa. Bandung. Jogja? Nggak ada. Nah, para generasi cashless yang di Jogja semua, kalau kalian mau online, kepoin ya kan. Bang Henry Pardede punya Instagram dan YouTube channelnya. Betul. Terus berarti itu udah banyak banget yang di luar kota ya Pak ya, online ya. Online. Berarti kalau saya mau ikut juga bisa ya Pak boleh ya. Boleh banget. Online, saya di Tangerang Pak. Generasi cashless. Nah, kita sudah bicara dan ngobrol-ngobrol ya kan tentang maratonnya Bang Henry Pardede ya.
saat ini kita pengen tahu nih Bang, tunjukin dong apa sih yang Bang Henry Pardede dapetin waktu lagi maraton, ya kan, half maraton, terus sampai yang pertama kali 10K, pertama kali kan, medali-medalinya saya mau lihat. Boleh ya, tunjukin ya Bang. Yuk kita let's go liatin Yuk Kepo, Generasi Cashless. Ya, Wow. ini beberapa tahun 2018, 2009 ini ada pencapaian. Kalau yang ini sangat bersejarah. Ini pertama kali saya diundang oleh Samsung untuk membawakan menjadi seminar, jadi talk show gitu. Berarti ini plus pelatih dan seminar juga ya? Iya, Pak? betul. Ini ada buat healthy juga ya? Betul. Ini makanya saya simpan ini. Pertama kali saya menjadi pembicara healthy coach ya? Iya, betul. Nah, kalau yang lainnya ini pencapaian yang biasalah, lomba lari 10 kilo, half marathon, half marathon juga, ini marathon. Wow, gitu, ini Bapak pernah ikut 2XU ya? 2XU tahun 2018 ya, jadi half marathon ya. Iya, half marathon ya. Gitu, ini yang lain-lainnya. Wow. Ini pencapaian. Sebetulnya ada waktu itu ada lebih banyak, cuman karena waktu itu di atas ada bocor, rembes atau apa segala macam, jadi agak berjamur beberapa yang rusak. Ternyata nggak dikit segini guys, masih banyak. Jadi kita sekarang lihat yang medali ya, Bang Henry ya. Medalinya di mana nih Bang? Boleh lihat? Nah, ini nih medalinya. Karena sangat banyak, jadi saya tempelin di ini nih, di tangga lantai rumah saya nih. Bisa dilihat deh ya. Ini bener-bener inisiatif banget loh guys, Generasi Cashless. Lihat deh, ini tuh dari tangga, kita kalau naik ya bisa mengingat ini waktu kapan ya kan Pak. Ini Danamon. Ini Danamon, biasanya kalau 2 begini nih saya juara nih. Wah, bagus ya. Ya ini yang finishernya. Ini biasanya saya juaranya. Nah, di sininya ada juara tuh kan. Jadi juaranya. Ya, ada biasanya suka dikasih dua ini kalau. Wow, banyak sekali loh Bang Henry. Ini banyak deh. Ini sampai 3 tingkat Pak. Sampai 3 tingkat ke atas semua nih di sininya. Generasi Cashless kita lihat yuk. Kita kepoin. Iya, ini seberapa panjang yang dia taruh, ya kan? Itu XU. Ya. Nih tuh banyak banget. Nah, ini waktu kejar sampai karatan gini nih. Ini waktu ini kejuaraan nasional atletik master. Ini yang dari yang lama sampai yang baru terakhir ya Pak ya. Kelihatan banget nih Generasi Cashless dari yang lama tuh udah sampai karatan. Bener nih. Ya kan? Ya, jadi kejuaraan atletik master dulu saya juara juga untuk beberapa kategori 800 sama 1500 Amazing. Ini tuh Generasi Cashless, lihat deh. Kepoin banget nih. Tuh, Yuk Kepo juga penasaran kan? Tuh banyak banget tuh. Ada mandiri, maraton. Wow. Semua banyak banget ya. Ada yang 10 kilo, half marathon ya. Wow. Sorry ya, agak berantakan Nggak apa-apa, Pak. adanya. Nggak apa-apa. Ini finishernya. Wow. Generasi Cashless, Yuk Kepo. Sekarang kita mau lihat studionya Bang Henry Pardede. Ternyata dia punya studio. Kita kepoin yuk. Kita lihat ke dalam isi studionya seperti apa. Yuk. Let's go. Lihat atas. Di sini untuk stretching atau apa segala macam. Pemanasan. Betul. Ya. Nah, biasanya kalau ada lagi di atas, saya biasanya untuk latihan sendiri. Generasi Cashless. Ini udah ngap nih ya. Lumayan, ternyata ada berapa lantai nih Pak? Bang? 4. Saya angkat badan. Wow, amazing, Yuk Kepo, lihat deh. Terus Ini tuh buat angkat. iya, ini pull up. Wow. Ini kalau kita latihan seperti ini. Wow. Iya. Wow. Banyak. Generasi Cashless, kalian tahu besi ini ternyata nggak semua orang bisa loh. Ya kan, apalagi gua disuruh begini, belum tentu bisa naikin badan. Ya. Oh my god, ini mesti butuh waktu berapa lama nih Pak bisa begini ya? Cukup berat latihan ini. Karena Ya. badan harus ringan Harus kan? ringan. Terus harus tahu tekniknya juga ngangkatnya, angkat ininya. Jadi kita harus tahu ini ada posisi begini, ini otot yang terlatihnya beda ya. Oke. Nah, kalau posisinya begini otomatis otot yang terlatihnya juga berbeda lagi. Oh. Nah, gitu.
Wow, Jadi lebih banyak di sini latihannya. Biasanya saya di sini suka latihan juga lagi push up atau apa, ini ada elevation, push up, apa segamanya, memanfaatkan Tempat inilah ya tempat Pak. yang ada seperti ini. Ini Bapak bikin sendiri atau Enggak, saya desain. desain? Ini saya terinspirasi ada satu apa ya namanya, calisthenic. Calisthenic apa tuh? Jadi dia olahraga mempergunakan berat badan dia sebagai beban. Oke, yuk kepo generasi cashless, makanya berat badan itu mempengaruhi untuk olahraga seperti ini. Jadi kalau berat badan kita slim, kita sudah latihan olahraga, sering ikut maraton, half maraton, atau 10 kilo, berat badan kita akan turun dan kita baru bisa olahraga seperti ini. Biasanya untuk mau six pack tuh ya, Iya. orang-orang laki-laki Iya. gitu ya. Cewek juga ada Pak. Oh, perempuan. Ya perempuan juga ada. Ini sebetulnya yang paling efektif. Oh, ini yang paling efektif. Jadi kita latihannya Ini membantu untuk bagian mana Pak? semua bagian. Oh, semua bagian. Jadi kalau kita mau bagian, kita mau perut, kita tarik ini, Oke. seperti ini, tarik Oh. ini, tarik, ini kena ke perut. Setelah itu oke. kita tahan. Wow. Ini sih kalau dilihat mudah ya, tapi kalau dilakukan belum tentu mudah. Saya tahu Pak. Iya. Ya. Berat. Berat sekali. Kita sudah bertanya-tanya dan sudah ngobrol dengan Bang Henry Pardede dan kita sudah kupas satu persatu tentang maratonnya beliau ya kan. Generasi cashless. Nah, kita sudah dengar dong dengan Bang Henry Pardede cara pola hidup yang sehat dan cara berlari yang benar ya Pak ya. Iya. Nah, saat ini kita sudah di ujung acara dan kita sudah ngobrol-ngobrol dan sudah tahu ya ternyata tuh untuk berlari atau untuk hidup sehat, Iya. pola hidup sehat itu mudah dan murah ya Pak ya. Betul, betul. Jadi caranya kita untuk bisa menjalankannya dengan konsisten ya. Betul, betul. Jadi para generasi cashless dan Yukepo ya kan, jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe Yukepo YouTube channel kita. Oke? Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel saya, Henry Pardede Official. Stronger Stronger than before. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Bang